warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus selaku moderator di daring kelas 9 ini, dan juga anak-anak kelas 9 yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas mengenai seni budaya, melanjutkan materi yang sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Jamaluddin. Dalam materi kali ini yaitu mengenai lagu modern dalam sajian vokal group. Nah, pengertian vokal group yaitu kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda-beda. Penyanyian ini antara lain adalah yaitu sopran, alto, bass, dan tenor. Untuk sopran dan alto merupakan gabungan dari suara wanita, namun untuk bass dan tenor gabungan dari suara seorang laki-laki. Itu yang membedakan. Biasanya kita akan melihat vokal group itu berbeda-beda ya. Contoh kita bisa melihat itu yang biasanya wanita-wanita itu yang seperti rebana yang perempuan-perempuan, vokalnya perempuan, atau juga bisa kita lihat itu adalah seperti penyanyi itu JKT48 ya, seperti itu. Contoh salah satunya itu. Nah, untuk laki-laki banyak. Nah, kalau perempuan bisa kita lihat juga, kalau kita melihat penyanyi yang Islami, ya, tuh biasanya kita lihat di YouTube itu banyak. Dulu banyak penyanyi-penyanyi seperti itu, namun sekarang itu sudah tergerus sedikit sekarang. Atau bisa lihat yang di grup itu, di YouTube itu yang penyanyi SBY ya, SBY itu juga termasuk. Itu penyanyi lagu-lagu Arab namun wanita. Selanjutnya, jumlah anggotanya, vokal group mempunyai anggota yang lebih dari paduan suara. Di sini kita bisa membedakan antara paduan suara dengan vokal group. Itu jika kalian masih mengingat materi ini, paduan suara itu bagaimana, vokal group itu bagaimana. Untuk paduan suara itu menyanyikan lagu dengan bersama-sama dengan berbeda jenis suara menjadi satu jenis suara. Paduan suara biasanya menyanyikan lagu nasional. Itu paduan suara, menyanyikan lagu nasional, kemudian menyanyikan lagu daerah, itu termasuk dengan paduan suara. Namun dengan vokal group itu menyanyikan lagu yang berbeda-beda tinggi nadanya, itu termasuk berbeda-beda tinggi nadanya. Di lagu-lagu biasa, bukan lagu nasional maupun lagu daerah. Nah, berbedanya di situ. Kalau lagu paduan suara kan bernyanyi bersama, tinggi rendahnya itu intonasinya sama dan sebagainya, itu bersama-sama. Namun kalau untuk vokal group itu ada yang tinggi, ada yang rendah, tidak tentu, itu bebas untuk vokal group. Nah, jumlah dalam vokal group itu kurang lebih 5 sampai 10 anggota. Nah, itu jumlah personilnya itu lebih dari 5 personil. Untuk vokal group atau yang lebih dari 10 juga ada, namun untuk umumnya 5 sampai 10. Selanjutnya,
Ciri-ciri vokal. Mempunyai beberapa anggota. Tadi sudah disampaikan, yaitu 5 sampai 10 orang. Itu untuk vokal grup. Yang kedua, dapat diiringi musik maupun tidak. Untuk vokal grup bisa diiringi musik dan juga tidak diiringi musik, tergantung dari peserta atau yang melakukannya atau melaksanakannya dalam vokal tersebut. Selanjutnya, yaitu aransemen lagunya lebih bebas, tidak ada aturan. Kalau paduan suara kan tadi sudah ada pemetaan, yaitu seperti lagu nasional, lagu daerah dan sebagainya. Namun kalau untuk vokal grup itu bebas tanpa ada ketentuannya. Dan juga untuk vokal grup itu lagunya bisa tinggi maupun rendah. Selanjutnya terdiri dari beberapa suara. Untuk vokal grup sendiri itu suaranya itu berbeda-beda. Ada yang lebih dominan keras, terus juga menjadi suara yang lebih kecil untuk pemantul yang lebih tinggi juga ada. Seperti itu, karena penyanyinya tidak bersama-sama seperti paduan suara, namun tadi berbedanya dari intonasi dan juga suara nadanya. Nah, untuk vokal grup itu tidak dipimpin, tidak ada pemimpinnya seperti itu. Namun untuk paduan suara itu ada pemimpinnya. Ya, dominannya ada pemimpinnya di depan, bisa di depan ataupun di sisi samping. Tapi lebih sering kita lihat itu kalau paduan suara itu ada di depan. Kalau vokal grup tidak ada pemimpin dalam melantunkan suara-suara untuk menjadikan suara yang indah. Selanjutnya adalah jenis-jenis grup vokal. Jenis-jenis grup vokal yaitu bernyanyi dengan grup vokal dan paduan suara. Nah, di sini kita bisa mengingat kembali di kelas 1 ya. Itu ada materi ini, yaitu bernyanyi dengan grup vokal dan paduan suara. Itu kita melihat ke belakang pada kelas 1 itu adalah lagu unisono atau penyanyi solo. Nah, sebuah lagu ini jika disajikan dalam jenis ini itu berkaitan dengan penyanyi solo atau unisono. Masih ingat unisono kan? Unisono itu bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi bersama-sama seperti tadi menjadi paduan suara itu model jenis bernyanyi unisono. Seperti itu. Selanjutnya adalah teknik akapela. Bernyanyi jenis ini yaitu bernyanyi dengan banyak suara, dan juga banyak orangnya itu, namun tidak diiringi dengan musik instrumen. Musik yang bernyanyi namun tidak diiringi dengan musik. Seperti tadi yang dibagi adalah musik jenis vokal itu dijadikan dua, yaitu musik dengan suara ataupun musik dengan tidak adanya suara. Di sini dalam jenis itu disebut dengan teknis akapela. Selanjutnya adalah bernyanyi dengan teknik konon. Jenis teknik konon itu susul menyusul. Jenis teknik ini bisa kita sering jumpai di sholawatan juga banyak, di lagu-lagu juga banyak. Di sholawatan ketika kita membaca ada sholawatan, ada
dubbing ya, dubbing vokal, dubbing vokal belakang itu suara kedua menyusul kalimat sama persis dengan suara pertama. Nah, seperti itu adalah namanya teknik kanon. Nah, kalau seperti ma'asalam mafia manisha khona, seperti itu. Di belakang itu ada yang mengikutinya, berarti itu yang mengikuti sama persis lirik dan nadanya, berarti itu disebut dengan teknik kanon. Nah, ada dubbing vokal. Selanjutnya yaitu aransemen vokal grup. Nah, aransemen vokal grup yaitu mencari pokok dari lagu tersebut. Nah, biasanya mencari pada sumber lagu itu bisa dari MP3 atau buku lagu atau yang lainnya. Sekarang malah lebih canggih, itu bisa bertanya dengan Mbah Google. Nah, itu untuk tidak kesulitan. Dengan cara mendownload, kemudian diuraikan, dipahami secara baik, seperti itu. Dimudahkan. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu zaman dulu kan masih kita keterbatasan dengan teknologi. Sekarang sudah sangatlah baik untuk teknologi. Selanjutnya adalah mencari akord dan atau harmoni. Paduan di sini kan akord atau harmoni. Ini yang dimaksud adalah permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih berbeda tinggi nadanya. Seperti ini. Nah, mencari akord ini ketika ada yang bernyanyi, ya kan, tinggi dan rendahnya nada itu lebih dari dua itu disebut dengan harmoni. Namun kalau lebih dari 3 itu bisa disebut dengan akor, seperti itu. Nah, melihat dari yang tadi hampir sama dengan tadi, mengikuti di belakang. Selanjutnya adalah memecah suara. Nah, untuk memecah suara itu dengan nada-nada yang biasanya lebih tinggi. Nah, memecah suara. Nah, untuk memecah suara itu mengandalkan dari suara akor tadi yang memiliki nada yang tinggi dan juga rendah. Dia memecah suara. Sedangkan bait pertama adalah bait nada pertama itu belum selesai, dipanjangkan ada terus vokal yang berikutnya langsung menyambung dengan kalimat yang berbeda. Itu ada sambungannya, seperti itu. Selanjutnya adalah memberi nada pada setiap suara. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, hampir sama. Ini penyambungnya, melengkapi suara dengan akor yang sudah ada. Yang selanjutnya, untuk berikutnya yaitu komposisi aransemen. Pertama adalah intro. Komposisi aransemen yaitu pertama adalah intro. Intro adalah awal dari permulaan nada atau lagu tersebut. Nah, biasanya kan ketika kita mendengarkan sholawat ataupun lagu, itu kan ada musiknya yang mengiringi terlebih dahulu. Nah, awalan kenaikan nada atau suara itu yang dinamakan intro, kenaikan, seperti itu. Awalan dari sebuah lagu itu yang dinamakan intro. Dan selanjutnya adalah interlude. Interlude adalah bagian kosong pada lagu seperti layaknya intro. Nah, tadi intro adalah di depan, kalau interlude itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadinya ada awal, ada tengah, dan juga ada
akhir, namanya koda, lagu akhir lagu. Akhir lagu biasanya lebih berisi nada atau lirik sebagai penutup lagu, itu dijadikan akhir lagu. Berikut adalah materi seni budaya hari ini. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Akib yang telah menyampaikan materi. Untuk anak-anak kelas 9 yang mungkin kiranya ada yang belum paham bisa ditanyakan. Gak ada, Pak? Mungkin kalau tidak ada bisa ditambahi, Pak, atau ada kata penutup kalau mungkin kiranya sudah materinya. Ya, terima kasih. Untuk terakhir saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak moderator dan juga para siswa kelas 9. Selalu tetap untuk siaga dan juga aktif dalam mengikuti pembelajaran serta aktif dalam mengikuti info-info yang disampaikan oleh Bapak Humas agar tidak ketinggalan, mulai terutama contoh di hari ini ya. Hari ini itu adalah perubahan jam pengajaran pembelajaran daring, diharapkan untuk lebih berikutnya untuk lebih awal, ini akan diadakan lebih awal, diharapkan lebih aktif lagi. Dan juga selalu ada keaktifan dalam informasi yang disampaikan oleh Bapak Humas. Jangan terlalu sering untuk bermain maupun juga begadang. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk keseharian kalian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih